di dalam sistem tubuh kita itu makanan itu harus diproses dulu supaya kalian mendapatkan. Teknik penilaian hari ini, Ibu akan menilai kalian untuk pengetahuannya itu melalui pretest datanya. Nanti Ibu akan menilai kalian itu melalui diskusi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengerjakan soal pretest dulu. Nanti mohon kalian kerjakan dengan jujur. Makan tempe sama nasi. Oh, makanan itu harus dipunya supaya tidak tersedak. Ada yang lain? Supaya menelannya lebih mudah. Supaya menelannya lebih mudah. Nah, jawaban dari kalian kita simpen dulu ya. Kenapa sih? Saatnya kita berkelompok. Kelompok 1 ada Afdal, Nurmala. Silakan kalian berkelompok dengan tertib tanpa menimbulkan kegaduhan. Untuk berdiskusi. Saya kasih waktu 5 menit kalian baca-baca. Nanti kalian akan mengamati rongga mulut kalian, teman kalian. Coba nanti pilih satu teman kamu yang dijadikan model. Nanti kita amati di dalam rongga mulutnya ada apa saja. Gitu ya. Kalau sudah diamati, di depan kalian bawa roti semuanya? Tapi ada yang nggak bawa roti? Ambil satu potong, kamu gigit, kamu diemin dulu. Kamu rasakan, rasanya gimana? Dirasakan. Kemudian kalian punya 10 kali. Hitung kali baru selesai. Gitu ya, jangan gitu. Gimana? Sampai sini ada cukup paham? Paham ya? Oke. Nanti lakukan secara bergantian. Jadi yang makan kesulitan, kalian bisa membuka printout ini atau sumber belajar yang lain. Sampai sini ada pertanyaan?
Kadang makanan yang kita makan masih berbentuk dan belum hancur saat keluar dengan feses kotoran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut kalian apa kondisi ini berbahaya? Makanan mengandung serta yang tinggi, makanan terlalu cepat, gangguan awal hormon, gangguan pankreas. Dan menurut saya tidak perlu khawatir karena hal ini merupakan sifat alamiah tubuh yang tidak bisa mencerna semua jenis serat. Meski begitu, kita perlu tetap memperhatikan bentuk dan warna feses yang Satu sesi pertanyaan lagi ya. Silakan. Oh, terima kasih. Give applause dulu buat Rehan. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menjawab. Saya buka sesi kedua. Silakan yang mau bertanya lagi. Silakan Eza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jalal dari kelompok 3 ingin menanyakan, menurut kelompok kalian apa bedanya enzim vitalin dengan amilase? Menurut saya, enzim pitialin sendiri merupakan jenis enzim yang sama dengan enzim amilase. Hanya saja enzim pitialin tempatnya bekerja di dalam mulut jadi lebih awal alias pertama. Sedangkan enzim amilase secara khusus hanya diproduksi oleh pankreas. Bagaimana Eza? Mau bertanya lagi? Kelompok lain sudah ya? Kalau sudah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause dulu untuk kelompok 2. Apa? Pencernaan mekanis. Tadi roti. Jadi mekanis itu apa nak? Pencernaan mudah kamu dalam memahami. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah pemecahan makanan yang disebut pencernaan dan penyerapan dimulai di mulut. Jadi, memotong makanan menjadi partikel yang lebih kecil selama pengunyah. Kelenjar ludah yang terletak di dekat rongga mulut mengeluarkan air di mulut yang digunakan untuk mencerna makanan secara kimiawi dan membuat makanan dalam nutrisi. Pencernaan dimulai di mulut. Dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu dibantu dengan oleh apa? Gigi. Kemudian selain di rongga mulut, pencernaan mekanis terjadi di mana lagi? Di lambung. Jadi di lambung itu makanan itu diremas-remas. Nah, nih pertama perubahannya. Kalau untuk mekanis terjadi perubahan fisik, ingat, mekanis hanya terjadi perubahan fisiknya saja. Semuanya. Pencernaan mekanis itu apa nak? Pencernaan ya mengubah bentuk fisiknya saja. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi, yang nyarinya bisa berdiri. Proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim zat. Harap ya kalian sudah bisa membedakan
selanjutnya, silakan kalian mencari artikel tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Nanti di bawah ya